Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana anak-anakku semuanya kabarnya pada hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjaga kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani. Bahkan harus kita jaga kesehatan secara ruh kita, baik itu keimanan kita, ya, keihsanan kita dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semuanya, kelas 8, maaf ini salah nulis ya. Kelas 8 MTS Muhammadiyah Sukarami. Kita memasuki pertemuan yang ke-7. Kita akan membahas materi lanjutan yang kemarin, yaitu puasa wajib, yaitu ada puasa Ramadan, nazar, dan puasa kafarat. Nah, langsung saja kita masuk ke materi, kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Pengertian dan hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan selama 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan ya, yang sudah baligh ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu bagaimana cara menentukan awal bulan Ramadan? Nah, terkadang ini untuk menentukan awal bulan Ramadan juga banyak perdebatan ya. Tapi tujuan kita adalah sama, yaitu bagaimana kita menentukan awal Ramadan sehingga kita dapat berpuasa secara sama. Ada dengan cara ru'yat. Ru'yatul hilal adalah kegiatan melihat kemunculan bulan baru atau bulan sabit lah ya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara langsung melalui mata telanjang atau dapat kita gunakan menggunakan alat bantu yaitu teropong ya. Pada ketika petang tanggal terakhir dari bulan Sa'ban. Maka kalau seandainya besok hari tanggal 1 Ramadan, maka petang hari ini kita sudah melihat bulan. Kalau memang bulan itu sudah terlihat, maka kita tentukan bahwa besok sudah mulai tanggal 1 Ramadan dan kita sudah wajib melaksanakan ibadah puasa. Ini dengan cara ru'yah. Nah, atau pergantian bulan Komariah dalam kalender Hijriyah. Itu bisa kita lihat. Nah, yang mudahnya kita pahami, kita melihat bulan itu ketika tanggal terakhir bulan Sa'ban. Nah, kalau memang bulan itu sudah terlihat, maka kita sudah dapat melaksanakan ibadah puasa untuk esok harinya atau subuhnya. Kita sudah mulai sahur. Nah, tetapi kendalanya sekarang ini adalah untuk ru'yat, terkadang cuaca yang sulit diprediksi. Kadang kita mendung, kadang hujan, sehingga sulit diprediksi. Lalu bagaimana selanjutnya? Nah, ini untuk firman terkait dengan ru'yat ya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, ya karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah berpuasa pada 1 bulan itu. Nah, yang selanjutnya dengan cara istimal. Istimal adalah menyempurnakan atau membulatkan bilangan atau bulan Sa'ban.
atau Ramadan menjadi 30 hari. Nah, Rasulullah bersabda, berpuasalah kalian karena melihat bulan dan berbukalah kalian karena melihat bulan. Nah, jika kalian tidak melihat bulan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Maka ketika bilangan bulan Sa'ban sudah 30 hari, maka hari selanjutnya kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Tapi lagi-lagi kurang akurat ya. Lalu bagaimana? Nah, dengan cara hisab. Dengan cara hisab ini, dengan perhitungan secara astronomi, insya Allah akan lebih akurat. Nah, setidaknya tidak akan ada perselisihan di antara tiga hal ini. Akan tetapi kita melihat bagaimana penentuan awal bulan Ramadan yang lebih akurat. Nah, sejauh ini yang lebih akurat ya adalah dengan ilmu hisab, ilmu menghitung bulan ya, sehingga didapati tanggal ya atau sudah memasuki bulan Ramadan itu secara tepat, yaitu ada namanya ilmu hisab atau ilmu falak. Nah, ini perhitungan terkait dengan astronomi. Nah, ini untuk sejauh ini lebih akurat. Nah, untuk menentukan posisi bulan atau dimulainya bulan baru pada kalender Hijriah. Nah, ini adalah terkait dengan ilmu falak. Kemudian bagaimana syarat wajib rukun puasa Ramadan? Nah, beragama Islam tentu, balik ya sudah tentu berakal. Nah, orang gila artinya tidak wajib untuk berpuasa. Nah, suci dari haid dan nifas, mampu melaksanakan puasa, mengetahui awal bulan puasa. Kemudian untuk rukunnya ya niat karena Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya niatnya. Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari dimulainya terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Pembahasan selanjutnya adalah orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa atau mendapatkan keringanan atau yang kita sebut dengan rukhsah ya. Yang pertama adalah orang yang sakit atau dalam perjalanan, sebagaimana firman Allah, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 184, lanjutan dari ayat yang berkaitan dengan hukum puasa itu 183. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu berbukalah. Maka wajib baginya berpuasa sepanjang hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Maka kita ganti dengan hari-hari yang lain. Ya, kalau kita pada bulan Ramadan itu bolong 3 hari karena sakit atau berpergian, maka pada hari setelah Ramadan kita mengganti 3 hari juga. Dan kemudian adalah orang yang berusia lanjut. Wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa atasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, itu orang-orang yang sudah berusia lanjutnya, maka bisa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang dengan kerendahan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan kalau orang-orang berusia itu lanjut sudah masih mampu untuk berpuasa, ya berpuasalah. Tapi untuk kalau itu membahayakan kesehatannya, maka kita bisa menggantinya dengan membayar fidyah. Nah, lalu orang-orang yang sedang hamil atau menyusui, ini adalah pertimbangan juga terkait dengan kesehatannya. Baik itu kesehatan ibunya, begitu juga dengan kesehatan anaknya. Nah, lalu bagaimana membayar fidyah itu? Nah, 1 mud ya. Setiap satu harinya kita membayar 1 mud. Nah, atau 0,675 kilogram atau 0,688 liter makanan pokok ya atau beras kalau kita. Nah, yang selanjutnya adalah orang yang sedang haid atau nifas. Nah, ini jelas orang yang haid atau nifas tidak
diwajibkan bahkan dilarang untuk berpuasa, maka diganti pada hari-hari yang lain. Kalau haid itu kita 7 hari, maka digantinya 7 hari juga. Bagaimana amalan sunnah dalam bulan Ramadan? Ya jelas, yang pertama ya buka puasa, jelas mempercepat ya, bukan mempercepat waktunya, tapi kalau sudah waktunya berbuka puasa maka segerakanlah gitu. Membaca doa puasa, dzahaba dhama'u wa talatin uluku ya. Wa tsabatal ajru insyaallah. Ya, kemudian berbuka dengan yang manis, makan kurma ya. Kemudian makan sahur, mengakhirkan makan sahur bukan setelah azannya tapi sebelum azan. Paling enggak 10 menit sebelum azan kita sudah selesai makan sahur dan selesai semuanya. Kemudian larangan pada bulan Ramadan, semua yang memiliki sifat keji dan mungkar itu adalah dilarang. Walaupun perbuatan keji dan mungkar itu semuanya tidak membatalkan puasa, tapi itu adalah mengurangi pahala puasa kita. Yang selanjutnya adalah kafarat, yaitu denda. Atau ada beban di situ ya. Kafarat dikarenakan hubungan intim. Ya, ini juga kena ini ya, kena apa namanya denda atau kena beban. Ya, kafarat karena berhubungan suami istri pada siang hari. Lalu bagaimana tebusannya atau kafaratnya? Yaitu membebaskan budak. Kalau sekarang budak tidak ada, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut di luar bulan Ramadan. Kalau tidak sanggup, maka berikanlah sedekah kepada 60 fakir miskin dengan makanan pokok yang menyenangkan. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya ini ada puasa wajib, yang selanjutnya adalah puasa nazar. Nazar itu artinya janji akan melakukan sesuatu yang baik dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, ini janji ini harus ditepati. Contohnya bagaimana? Kalau saya mendapatkan peringkat 1 semester 1 ini, maka saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Maka kalau dia benar-benar mendapatkan peringkat 1, maka dia wajib berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, itu puasanya menjadi wajib. Firman Allah Subhanahu wa taala ada dalam surat Al-Maidah ayat 89. Nanti anak-anakku bisa membacanya dan menghafalkannya. Yang selanjutnya hukum puasa nazar adalah wajib. Wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baiti wal atiqi. Nah, ini adalah salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka dan hendaklah mereka wal yufu, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu. Kemudian ada juga dalam surat Al-Maidah ayat 39. Ya, anak-anak semuanya bisa menghafalkan bagaimana diwajibkannya puasa nazar. Kemudian puasa wajib selanjutnya ada puasa kafarat. Orang yang melaksanakan haji tamattu atau melaksanakan umroh kemudian haji kiron atau melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan, maka itu mendapatkan denda. Ya, kafarat dengan cara menyembelih seekor kambing, dam ya, seekor kambing atau haji yang sudah sah untuk dikurbankan. Jika memang tidak sanggup untuk membayar denda tersebut, dam tersebut, menyembelih 1 ekor kambing atau haju, maka dia bisa membayar puasa kafarat selama 3 hari selama dia di Mekah dan 7 hari setelah ia pulang dari tanah suci. Itu ya, itu adalah wajib juga. Kalau dia melaksanakan umroh kemudian haji, umroh dulu kemudian haji, dan melaksanakan umroh dan haji melaksanakan haji dan umroh secara bersama-sama. Itu ya, harus dipahami anak-anak semuanya. Yang selanjutnya ini adalah firman terkait dengan puasa kafarat, melanggar aturan atau melaksanakan umroh kemudian haji atau melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan. Baik anak semuanya, kemudian puasa kafarat karena melanggar sumpah. Ketika kita bersumpah, ya kita bersumpah bahwa kita tidak mencuri, nah padahal kita mencuri, nah, kita harus membayarnya dengan atau kita bisa menebusnya dengan memberi makan 10 orang miskin. Kita bersumpah palsu, nah itu yang harus kita waspadai.
Nah, bagaimana membayarnya? Yaitu memberikan makan 10 orang fakir miskin atau miskin. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin, memerdekakan budak. Kalau sekarang tidak ada ya namanya budak, maka dapat kita berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, puasa ini menjadi wajib bagi kita. Lalu puasa kafarat karena sumpah zihar. Nah, zihar ini adalah menyamakan punggung istri terhadap ibunya atau tidak mau menggauli istrinya. Nah, maka dikenakan kafarat juga. Nah, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut itu wajib. Seandainya kita tidak bisa memperdekakan budak, karena sekarang budak nggak ada, ya hanya 2 pilihan, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut atau bersedekah kepada 60 orang miskin. Nah, kalau kita nggak bisa bersedekah kepada 30 orang miskin, maka kita berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan puasanya wajib bagi kita. Nah, itu adalah materi pada hari ini untuk anak-anakku semuanya kelas 8. Saya kira anak-anakku semuanya dapat memahami dengan sebaik-baiknya. Untuk tugasnya adalah silakan dicatat materi untuk hari ini dan dipelajari di rumah masing-masing. Mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan anak semuanya dalam keadaan sehat, ya. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.